Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya HM bercerita dalam kisah surga yang terluka di usia senja. So, jangan lama-lama, let's check it out. Para muda-mudi itu telah sampai di rumah tua yang sudah lama kosong, melewati jalan alternatif yang Raka ketahui tanpa berpapasan dengan warga saat menuju ke rumah tua itu. Dan sedikit angker di ujung dusun. Aksara, Raka, Gilang, Amira, dan Aisyah berdiri di halaman, memandangi bangunan lapuk itu dengan tatapan penuh tekad. Semoga tas dan barang kalian masih disembunyikan di sini. Mungkin saja rumah ini pernah jadi tempat penyimpanan hasil pertanian milik warga sebelum akhirnya tak terurus. Dan banyak yang hilang. Juragan Narjim pernah mengincar tanah ini dulu, ujar Raka. Amira menggenggam tangan Aisyah erat. Meski takut mereka ikut masuk, senter di tangan Aksara menjadi satu-satunya penerang di dalam rumah berdebu itu. Agak gelap karena tak ada jendela dan ventilasi yang terbuka, tak membiarkan cahaya matahari menerobos. Lantai kayu tua berderit, mereka mulai menyusuri satu persatu ruangan. Membuka lemari, memeriksa kolong meja sampai akhirnya di dapur kecil di bagian belakang. Gilang menyorotkan lampu ke arah tumpukan karung tua, merasa curiga dan membongkarnya. Dengan usaha keras ternyata benar di dalamnya ada tas slim bag kecil wanita dengan resleting rusak dan sebuah ponsel dalam kondisi mati namun masih utuh. Aisyah langsung berlutut. Ini tasku, ini yang hilang setelah kejadian kemarin malam itu. Serunya segera merebut tas miliknya. Amira memeriksa ponsel itu. Ini tasku juga. Ponselku mati juga. Aku ingat terakhir aku dibawa ke sini. Mereka bilang ini rumah milik Raka. Dan mereka memberi kita minuman dan camilan sambil menunggu Raka dan teman-teman kotanya pulang dari keliling berbagi sembako. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Berarti mereka memang menyembunyikan barang-barang kalian untuk menghilangkan jejak. Ujar Aksara, ponsel ini bisa berisi pesan atau rekaman, mungkin ada kata, ada data lokasi terakhir, atau bahkan video yang sempat terekam. Kita bawa pulang, bukti ini cukup untuk menunjukkan ada niat jahat seseorang. Kita kumpulkan semua, sekarang kita kembali pulang ke rumah Raka. Mereka pun kembali ke rumah Raka. Saat ketiga pemuda itu baru saja sampai di depan rumah Raka, terdengar suara klakson mobil dari kejauhan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Dua sosok familiar keluar dari dalam kendaraan. "Bapak, Kak Arjuna!" seru Aksara kaget. Pak Tohir menatap putranya tanpa senyuman. "Bawa kami masuk ke dalam, kita perlu bicara sekarang." Wajah tuanya penuh kecemasan. Raka mempersilahkan mereka semua masuk dan duduk bersama di ruang depan. Pagi menjelang siang, rumah Raka semakin ramai, berubah menjadi markas kecil. Ada laptop, kabel data, kamera, dan wedang kopi yang terus terisi. Sekarang ceritakan apa yang terjadi dan kalian alami di desa ini, tanya Arjuna dengan suara tegas. Raka menatap dua pria yang dipanggil Bapak oleh Pak Arjuna, oleh Gilang dan Aksara, lalu dia menghampiri bersalaman dengan sopan. "Di mana Rara?" "Sama Sasha. Ada di warung tak jauh dari sini. Pas perjalanan pulang kami lihat Dira sama Bu Lestari dan Bu Rosmala sedang belanja. Lalu Rara dan Sasha ikut gabung belanja juga, Paman." Arjuna mengangguk, wajahnya terlihat tenang. "Memangnya Bu Lestari, Bu Rosmala dan Dira itu siapa? Kenapa non kembar ikut gabung belanja?" "Izin menjawab, Paman. Dira itu adik kandung saya. Masih kecil, Bu Lestari dan Bu Rosmala orang dari desa lain yang sudah menolong saya sama seperti Mas Gilang dan Mas Aksara. Akhirnya kami merasa akrab." "Oh," Pak Tohir menganggukkan kepala. "Barusan kalian habis pergi dari mana? Ada masalah apa kalian di desa ini? Apa masalah yang kalian hadapi membuat kalian kesulitan untuk pulang ke kota? Ceritakan semua tanpa ada yang disembunyikan ataupun dirahasiakan agar Mas bisa bantu kalian." Ketiga pemuda itu saling melempar pandang karena teringat pesan si kembar yang melarang mereka bercerita pada orang tua dan keluarganya tentang pernikahan dadakan mereka. Gilang menghembuskan nafas berat. "Baik Mas Juna, aku akan cerita dari awal kejadian yang membuat kami dapat masalah di desa ini. Walau sebenarnya Rara dan Sasha melarang kami bercerita yang berkaitan dengan mereka." "Iya,
Ceritakan, tita Arjuna. Gilang pun bercerita mulai dari perjalanannya pulang dari sebuah desa menjemput kawan yang ingin bekerja di tempatnya lalu menolong Raka mengalami kecelakaan tabrak lari. Saat ingin datang untuk kedua kalinya ke desa Rejo Makmur dengan niat membagi sembako, tiba-tiba Amira menelpon Aksara dan akhirnya mereka berdua menyusul. Amira dan Syasha yang sudah mendengar cerita Aksara jika rumah Raka letaknya menyendiri, sepi dan sangat sederhana langsung percaya. Sambil menunggu kepulangan dan kedatangan Aksara dan kawan-kawan, warga yang mengantar mereka memberi suguhan berupa teh hangat dan rebusan pisang. Karena hawa dingin di desa dan rasa lapar di perut, gadis kembar itu dengan sukacita melahap suguhan warga. Namun setelahnya mereka tak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba saja nomorku dikirimi foto dari nomor tak dikenal. Dikasih foto si kembar dalam keadaan tak sadarkan diri. Arjuna dan Pak Tohir nampak kaget dan syok juga, emosinya ditahan. Barusan kami pergi ke rumah kosong itu, di ujung desa itu juga. Karena tas Raka Sasa tak ada sama mereka, ada ponsel di dalamnya. Ternyata disembunyikan. Dan ini yang kami temukan di rumah kosong, tas Amira dan Aisyah ada. Kami mau cas dulu ponselnya, Gilang mengeluarkan ponsel si kembar. Yang kami temukan ini adalah jejak kejahatan. Ini bukti kalau ada yang ingin menjerat kami dengan licik. Lalu apa rencana kalian setelah mendapat bukti ini? Kami curiga ini jebakan, kami difitnah. Ini mempermalukan harga diri dan nama baik kami, Mas. Kami mencurigai orang-orang yang mengumpulkan warga dan kompak menyerang kami. Dari mana warga tahu kalau kami datang ke rumah kosong? Ada beberapa yang bersuara lantang. Awalnya kami tidak tahu mereka itu siapa, yang antusias. Tadi pagi ternyata mereka datang dengan sendirinya dengan tetap membawa fitnah lagi. Katanya kami dilarang tinggal bersama, gak boleh satu rumah, tinggal beberapa kepala keluarga katanya. Kalau masih tinggal, kami melakukan kesalahan lagi katanya. Arjuna mendekat ke ponsel si kembar. Ia membuka perlahan dan mengeluarkan ponsel. Kita coba nyalakan ini pakai alatku. Kalau ada jejak rekaman atau data lokasi itu bisa jadi kunci. Beberapa detik kemudian, bip, ponsel berhasil menyala. Layar retak menampilkan logo Android. Hai Kak Gilang, Aksara, aku sudah duduk manis di rumah teman kamu. Raka di antara warga, cepat jemput kami ya. Lalu membuka aplikasi pesan. Aksara, kami sudah di Gapura desa dan siap masuk ke desa menuju rumah Raka. Diantar warga sambil mengirim foto di depan mereka. Pemandangan kebun yang menghampar. Ini direkam otomatis saat kamera aktif terakhir. Amira dan Aisyah berniat live. Apa kalian mengenal pria yang mengantar keponakanku ini? Tanya Arjuna. Ketiga pemuda itu melongo. Bukannya lelaki ini yang tadi pagi ke sini menuduh kita? Benar, dia juga yang menjebak kita di rumah kosong hingga ke balai desa. Jadi ini yang menjebak kalian, namanya siapa? Ya Paman, namanya Pak Ali dan Herman. Saya kenal dan tahu rumahnya. Berarti ini rencana dan kita bisa bawa ke polisi. Ya sudah, Raka, antar kami ke rumah mereka sekarang. Ketiga pemuda itu tercengang. Sekarang Mas, gak ngopi-ngopi dulu sambil nunggu si kembar datang? Lebih cepat, lebih baik. Kalau perlu ke balai desa sekalian, bawa semua tukang fitnah itu berkumpul di sana. Raka melihat Neima muncul dari samping rumah. Nek, kami pamit pergi dulu mengantar ayah dan kakaknya Kak Gilang dan Aksara ke balai desa ya. Nanti kalau Nonsa, Mira dan Aisyah datang, tolong nenek sampaikan. Nenek Ima mendengarkan dengan sedikit bingung. Sama sampaikan juga ke reader. Kesayangan jangan lupa komen ya. Maksudnya bunda-bunda yang mendengar jangan lupa komen. Tidak lama kemudian, tok tok tok, assalamualaikum. Permisi, ketukan pintu menggema di rumah Pak Ali, sebuah rumah kayu tua yang berdiri tak jauh dari rumah Raka. Menuju rumah Pak Ali pun berjalan kaki karena jalanan sempit, tak bisa dilalui mobil. Raka mengetuk berdiri tegak. Di depan pintu bersama Arjuna, Aksara, Gilang, dan Pak Tohir, ketegangan terasa jelas. Tak lama pintu itu terbuka, muncul wajah seorang wanita paruh baya, matanya tajam menelisik. Waalaikumsalam, Nak Raka. Bu Arin mengerutkan dahi. Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai? Maaf Bu Arin, kalau kedatangan saya dan teman-teman membuat Ibu kaget. Saya hanya ingin bertemu Pak Ali, Bu. Ada yang ingin ditanyakan, penting. Tolong panggilkan ya, Bu. Bu Arin terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah Arjuna, lalu ke Raka. Ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikannya.
Namun tanpa berkata apa-apa, ia akhirnya membalikkan badan dan masuk ke dalam, membiarkan tamu-tamunya tetap berdiri di luar. Tak lama kemudian, Pak Ali muncul. Senyum di wajahnya begitu canggung, seperti topeng yang dipaksakan. "Oh, Raka, ada apa? Sebenarnya saya sedang sibuk sekali." Dipanggil Pak Kades, mau kerja ke sawah, beliau panen padi, ujar Pak Ali. "Bisa kita bicara, Pak? Kami datang ke rumah Bapak baik-baik dan insya Allah tidak akan merugikan waktu Bapak. Bahkan saya berniat membantu," Arjuna berkata sambil tersenyum. Pak Ali menelisik penampilan pria yang baru saja bicara padanya. Memindai dari atas sampai bawah, sosok tinggi tegap, gagah dan tampan luar biasa menurutnya. Pakaiannya bagus seperti para juragan-juragan yang masuk ke desa ini untuk membeli hasil panen para penduduk. Pastilah pria ini orang kaya. Mungkin saja pria ini ingin menawarkan kerjaan, pikir Pak Ali. "Baiklah, ayo masuk, silahkan Raka, ajak teman-temanmu duduk semuanya." Sikap Pak Ali berubah ramah, sungguh berbeda dengan kemarin sore saat membentak di balai desa. Arjuna langsung menangkap perubahan itu. Ia hanya melirik sekilas, lalu duduk dengan tenang di kursi tamu kayu yang dingin. "Saya datang ke sini dengan niat baik. Saya harap Bapak bisa bekerja sama pula dengan baik." Suasana hening. Lalu Arjuna mengambil ponsel dan dari sakunya dan menyalakan layarnya, memperlihatkan sebuah video pada Pak Ali. Video itu memperlihatkan dua orang pria tengah mengantar dua gadis yang merekam perjalanan mereka di dalam mobil taksi online menuju rumah kosong. Pak Ali menelan ludah, wajahnya mendadak pucat. "Apa maksud kalian memperlihatkan ini?" "Saya yakin Pak Ali tahu persis maksudnya. Kami tidak datang ke sini hanya untuk menonton video. Kami ingin tahu siapa dalang di balik semua ini dan kenapa keponakan saya dijebak. Saya nggak tahu apa-apa. Pak Ali, saya tahu Anda melakukan ini karena perintah seseorang. Tapi Anda juga harus ingat, keponakan saya Amira dan Aisyah hampir dihancurkan hidupnya, dipermalukan harga dirinya. Kalau saya orang jahat, saya sudah lapor polisi sekarang juga. Cukup melalui telepon polisi datang." Arjuna memberi gertakan. Raka menambahkan, "Pak, kami hanya mau kebenaran. Jika kami dijebak, kami tidak bersalah. Itu saja. Maaf, saya nggak fokus dengan pembicaraan ini karena saya takut dimarahi juragan Narjim yang sudah menyuruh saya bekerja hari ini. Saya takut kena marah dan saya harus bekerja mencari uang agar istri dan anak saya bisa makan. Kalau telat gaji saya dipotong," ucap Pak Ali memohon. "Berapa bayaran Bapak bekerja sehari di sawah?" "Nggak sampai sehari, hanya bekerja setengah hari dikasih 30.000 plus makan sebungkus nasi dan segelas kopi hitam." Arjuna segera mengeluarkan segepok uang dalam tas kecilnya, lalu meletakkannya perlahan di atas meja. 5 juta rupiah, saya bayar Anda untuk menemani saya mengobrol hari ini." Bu Arin yang mengintip dari balik pintu dapur menahan napas dengan mulut ternganga. "Pak Ali, membelalak sempurna. Uang ini bukan suap," lanjut Arjuna. "Ini insentif untuk meminta Bapak mengungkap kebenaran. Tapi ini juga peringatan. Kalau Anda tidak mau membantu, saya tidak segan membawa semua ini ke jalur hukum karena sudah ada bukti video di tangan saya. Yang pertama dijemput polisi tentu saja dua pria di video yang sudah mengantar dan mengarahkan keponakan kembar saya ke rumah kosong." Pak Ali menunduk dalam mendengar gertakan Arjuna. Dua pria di dalam video berarti dirinya dan Herman yang akan dijemput polisi terlebih dahulu. Tiba-tiba jantungnya berdegup tak beraturan, rasa cemas melanda. Akhirnya dengan suara parau Pak Ali membuka mulut. Saya cuma disuruh, Pak. Saya nggak tahu rencananya sejahat itu. Awalnya saya hanya diminta mengawasi dua anak muda yang datang ke rumah Raka. Tapi ternyata yang lain bertindak lebih jauh. Setelah mendengar percakapan telepon anak muda dari kota yang sedang menunggu kedatangan temannya, kami segera meluncur ke jalan masuk utama desa. Akhirnya benar, kami bertemu gadis muda dari kota yang menanyakan rumah Raka. Akhirnya mereka diarahkan ke rumah kosong untuk digunakan, menggantikan gadis muda desa ini yang sebelumnya direncanakan untuk menjatuhkan nama baik pemuda kota itu. Astaghfirullahalazim. Raka dan Aksara istighfar. "Siapa yang menyuruh?" tanya Arjuna cepat. Pak Ali ragu. "Saya takut, Pak. Orang itu punya kekuasaan di desa ini. Kalau saya sebut namanya hidup saya habis." "Sebutkan namanya sekarang dan uang ini milik Bapak. Saya akan merahasiakan informasi dari Bapak." Arjuna meletakkan uang 5 juta itu ke pangkuan Pak Ali.
Orang itu Juragan Narjim. Aksara ternganga. Jadi benar dugaan kami. Semua ini rencana Juragan Narjim. Pak Ali mengangguk pelan. Dia yang danai semua ini, membayar anak buahnya untuk membayar warga yang mau menuruti perintahnya. Kalau tidak, kami tidak diizinkan bekerja lagi di sawahnya. Sementara kami sangat butuh pekerjaan dan uang untuk keluarga kami. Rencana ini karena Juragan sakit hati dan merasa harga dirinya dipermalukan di depan warga oleh anak-anak bau kencur dari kota katanya. Pak Ali menjelaskan dengan wajah tertunduk. Gilang mengumpat. Gila, sudah menindas orang miskin tapi merasa tersakiti. Lalu teman-teman Pak Ali yang lain yang di video itu siapa? Apa bisa dipanggil kemari juga? Pak Ali mengusap wajah gusar. Nama mereka Herman, Jito, Sulistio, Miskum. Mereka yang jebak Amira dan Aisyah juga waktu di rumah kosong. Panggil mereka ke sini. Sekarang saya akan bayar masing-masing 5 juta kalau mereka mau bicara. Tapi kalau mereka tetap diam, saya akan pastikan semuanya masuk penjara. Pak Ali terdiam, matanya menatap uang pemberian Arjuna dengan hati bergetar. Lakukan Pak, turuti perintah Tuan ini, bisik Bu Arin. Daripada Bapak dihantui rasa bersalah terus, kita orang miskin Pak, lebih baik insaf. Wong diperintah jahatin orang juga cuma dikasih 55.000 aja. Risikonya ditangkap polisi kalau ketahuan. Baik, saya akan panggil mereka. Ya sudah, begini saja. Ini 20 juta lagi. Berikan masing-masing dengan jumlah yang sama pada teman Pak Ali tadi. Temui saya di rumah kepala desa. Jangan takut mengungkap kebenaran. Saya janji akan melindungi kalian dan membuat Juragan Narjim tak berani berbuat macam-macam pada kalian. Saya tunggu, sekarang juga. Arjuna pun berpamitan. Arjuna, Pak Tohir, Gilang, Aksara, dan Raka menapaki jalan berbatu menuju rumah Juragan Narjim yang berdiri megah di atas tanah luas berpagar besi hitam. Rumah itu bagaikan istana kecil di tengah kesederhanaan desa. Arjuna menoleh ke arah Gilang, Aksara, dan Raka yang ikut mengantar. Kalian di luar dulu gak ada apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Biar Mas Juna dan Bapak yang masuk berdua saja. Kalau kalian ikut masuk, sambutan dia nanti langsung emosi. Ketiga pemuda itu mengangguk setuju. Baik Mas. Pintu besi itu terbuka perlahan segera. Setelah Pak Tohir menekan bel kuningan, seorang asisten rumah tangga wanita menyambut dengan sopan. Ada perlu apa Pak? Pak Narjim ada, saya ingin bertemu. Penting, jawab Arjuna. Dengan Bapak siapa? Saya lihat dulu Juragan sedang istirahat atau tidak. Saya Arjuna, pemilik pabrik beras di beberapa desa. Sepertinya saya berminat membeli hasil panen warga di sini. Kabarnya juga Narjim memiliki perkebunan paling besar di sini. Baik Pak, saya sampaikan dulu ke Juragan. Silahkan masuk. Lalu pembantu itu mempersilahkan Arjuna dan Pak Tohir masuk ke ruang tamu untuk menunggu. Karena sang Juragan tidak selalu mau menemui orang-orang yang mencarinya. Arjuna dan Pak Tohir menjatuhkan bobot tubuh di ruangan luas berpendingin udara, menyambut dengan kemewahan mencolok, lampu gantung kristal, lukisan-lukisan besar dan lantai marmer putih berkilau. Tidak menunggu lama, Juragan Narjim lelaki itu berkulit sawo matang, keluar berjalan mendekati sang tamu. Wah, mimpi apa saya semalam? Hari ini kedatangan tamu spesial rupanya. Senang bertemu dengan Anda Pak Arjuna, katanya sambil menjabat tangan Arjuna. Dengan kedua tangan sekaligus, Arjuna tersenyum sopan. Terima kasih telah menerima kami. Anda mengenal saya rupanya. Oh, tentu Mas Gareng dan Mas Selamat dan dari desa Sleman yang selalu ke desa ini membeli dan mengambil hasil panen untuk dibawa ke pabrik milik Pak Arjuna katanya. Dan dijual ke kota besar. Nama pabrik beras Anda itu terkenal sekali Pak Arjuna. Kami di sini sangat terbantu. Harga yang anak buah Anda tawarkan jauh di atas tengkulak lainnya. Wah, saya ini sudah lama ingin menjalin kerjasama lebih erat dengan Anda. Juragan Narjim nampak antusias. Arjuna hanya mengangguk santun. Saat Juragan Narjim terus asik membahas ajakannya, bicara soal sistem distribusi, strategi panen berkelanjutan hingga kemungkinan membuka cabang pembelian langsung di desa Rejo Makmur. Arjuna dan Pak Tohir menyimak. Juragan Narjim juga memerintah asisten rumah tangganya untuk menyajikan minuman dan aneka suguhan makanan. Namun suasana berubah saat terdengar ketukan di pintu. Seorang pembantu masuk berkata, maaf Juragan, di depan ada 3 orang tamu pria muda.
Ingin bertemu juragan, mereka memaksa katanya penting. Juragan Narjim mengangkat kedua alisnya. Pria muda? Siapa mereka? Aku sedang ada tamu penting, kami bicara bisnis, seru Juragan Narjim. Baik juragan, akan saya sampaikan. Permisi, kami ingin menemui Pak Narjim. Tiga pria muda itu melangkah masuk. Seketika senyum wajah Narjim memudar, berganti wajah sinis dan tak suka. Kalian? Gilang, Aksara, Raka? Heh, anak-anak rendahan. Berani-beraninya kalian datang ke rumah saya. Ada perlu apa kalian ke sini? Raka dan Aksara menggertakkan gigi menahan emosi. Pak Narjim, kami cuma ingin menyampaikan sesuatu pada Bapak. Mengingatkan Anda pada kejadian kemarin malam. Bagaimana kalau kami mendapatkan bukti jika yang kami alami adalah jebakan dan fitnah dari seseorang? Juragan Narjim terkekeh sambil melirik ke arah Arjuna. Pak Arjuna, mohon maaf, anak-anak ini hanya pengacau di desa ini. Jangan biarkan mereka menodai percakapan penting dan urusan kerjasama bisnis kita. Biar orang saya mengusir mereka dulu. Arjuna tak beraksi. Tika, panggilkan satpam. Usir anak-anak mesum ini dan lempar keluar dari rumah saya. Dan segera bersihkan lantai bekas pijakannya agar rumah ini terhindar dari keburukan yang mereka bawa. Pengecut. Jangan menghindar dari masalah yang Anda buat. Kami datang ke sini baik-baik. Hadapi kami juga dengan baik-baik. Jangan asal mengusir untuk menghindari masalah. Oh, kalian berani melawan saya ya? Belum tahu akibat kebodohan kalian ini. Masih kurang mencari masalah dengan saya. Orang terkaya di kampung ini. Bukannya cepat minggat ke kota kalian. Ini malah menantang dan memilih tak bisa pulang kalian, ujar Juragan Narjim. Hobi Anda hanya mengancam dan merencanakan perbuatan jahat ternyata ya, sindir Gilang. Juragan Narjim nampak mengepalkan tangan. Arjuna menarik nafas dalam. Maaf Pak Narjim, saat ini posisi di rumah Anda sedang ada tamu. Bicara bisnis miliaran, tapi bisa-bisanya Anda barusan berteriak dan mengancam orang lain di depan tamu. Buat saya itu sangat tidak elok dilihat. Tidak ada tata krama. Seharusnya mereka disuruh duduk di tempat lain dan menunggu. Setelah selesai bicara dengan saya, lanjut bicara dengan mereka dan bicarakan baik-baik. Selesaikan masalah kalian baik-baik. Arjuna menasehati. Maafkan saya Pak Arjuna, Pak Tohir, ini bukan masalah besar. Sebenarnya hanya anak-anak misum yang ketahuan berbuat asusila di rumah kosong di desa ini lalu diarak dan disidang oleh warga. Tapi mereka tidak terima. Anda dan warga yakin kalau mereka membuat yang tidak-tidak, Anda tidak takut jika mereka benar-benar berniat menolong dan jatuhnya memang fitnah kalau tidak terbukti melakukan yang dituduhkan warga. Bagaimana kalau ternyata mereka adalah pengusaha-pengusaha muda yang sukses di kota? Anak konglomerat semuanya, mereka bisa juga dengan uangnya melaporkan kasus ke kepolisian karena ada bukti. Juragan Narjim terkekeh. Ucapan Arjuna terdengar lucu di telinganya karena penampilan Gilang dan Aksara memang terlihat sederhana. Amira dan Aisyah juga memakai kaos dan celana jeans biasa saat datang ke desa. Mana mungkin Pak Arjuna, mereka anak-anak muda biasa yang sedang cari jati diri saja. Anak orang kaya pasti tahu batasan dan pintar bawa diri. Mana mungkin mereka anak-anak orang kaya apalagi penguasa. Belum selesai ucapan sang pemilik rumah terdengar suara langkah cepat di halaman masuk rumah. Ruang tamu Juragan Narjim. Teriakan kecil memecah udara. Paman! Dua gadis kembar berlari mendekat. Wajah mereka basah oleh keringat. Narjim sontak berdiri cepat dan menghardik kedua gadis kembar itu. Hei, mau apa kalian kesini semua? Nggak ada sopannya kalian. Cepat keluar dari rumah ini. Saya sedang ada tamu penting dari kota. Jangan ganggu tamu saya. Namun kedua gadis kembar itu tak menggubris. Hardikan Juragan Narjim begitu memasuki ruangan melihat Arjuna. Mereka langsung berlari ke arah pamannya. Paman! Suara mereka pecah dalam tangis. Keduanya memeluk Arjuna erat. Satu di kanan, satu di kiri. Isak tangis membasahi bahunya. Arjuna menerima pelukan kedua keponakan kembarnya dengan penuh kasih dan menciumi kening keduanya. Juragan Narjim seketika terdiam. Paman, mereka keponakan Pak Arjuna? Tanya Juragan Narjim tak percaya. Amira mengangkat kepala, matanya menatap lurus. Iya, kami yang Anda hina ini keponakannya. Paman Arjuna, adik kandung ibuku, kami keluarga besar. Juragan Narjim hanya bisa terpaku. Aisyah menambahkan dengan suara gemetar. Kami datang bukan untuk minta dihormati, tapi kami juga bukan kotoran seperti yang Anda katakan.
Seketika ruangan itu hening, hanya suara napas isakan kecil dari gadis-gadis itu yang terdengar. Pak Narjim, sebenarnya kedatangan saya ke desa ini bukan hanya ingin membicarakan kerjasama saja, tapi mencari dua adik saya juga dua keponakan saya yang tidak pulang ke rumah, dan membuat ayah saya dan keluarga kakak saya khawatir. Adik? Tanya. Pria berkulit coklat matang itu, suaranya tercekat. Juragan Narjim tampak makin syok, wajahnya berganti pucat, tegang dan merah padam. Wajah Juragan Narjim berubah-ubah warna antara tegang, kaget, pucat, salah tingkah berbaur menjadi satu. Jadi wajahnya berubah jadi nano-nano kayak permen. Bagaimana Pak Narjim? Apa perlu saya memperkenalkan anggota keluarga besar saya? Keponakan kembar saya ini putri kesayangan Pak Sandi Rekso Hamijoyo, pemilik beberapa properti perusahaan, perumahan klaster dan pemilik banyak pintu kontrakan. Anda bisa juga berkenalan dengan kakak ipar saya. Kekayaannya melebihi yang saya punya. Mas Sandi juga disegani dan ditakuti para preman dan penjahat sampai hari ini karena tahu sepak terjangnya. Saat masih muda, juara silat, sampai sekarang kelompok mereka masih ada. Bekerja dan tetap setia pada perintah Mas Sandi. Jika kakak ipar saya tahu putri kesayangannya bermasalah di desa ini, saya pastikan desa ini tak mampu menampung jumlah orang yang siap membela tuan putri kecilnya untuk membalaskan sakit hatinya. Keringat dingin mulai bermunculan di kening pemilik rumah, antara gugup, gemetar, dan menahan malu. Narjim sendiri sudah mendengar sepak terjang Arjuna dari Gareng dan Slamet, juga anak buahnya. Oh, jadi mereka semua adalah keluarga Anda, Pak Arjuna. Kalau begitu saya sudah mengenalnya dan Yang sudah terjadi kemarin adalah salah paham, maafkan saya ya. Suara sang juragan nyaris tidak terdengar. Arjuna menatap Pak Narjim. Salah paham? Apa kesalahpahaman sebesar ini cukup hanya dengan mengucap maaf? Narjim mengangkat kedua tangannya. Adik Anda bermasalah dengan saya hanya saat membela pencuri di desa itu. Yang namanya mencuri itu harus dihukum supaya ada efek jerah. Itu maksud saya karena untuk kebaikan desa ini juga. Tapi adik Anda malah membela dan memaksa pencuri itu dilepaskan. Pak Narjim menoleh ke arah Gilang, Aksara, Raka, dan Amira. Kalian semua anak-anak muda, saya minta maaf atas apa yang terjadi di desa ini pada kalian. Jadi jelas ya semua ini ternyata kita hanya salah paham. Pencuriannya kan sudah bebas, jadi kita saling memaafkan ya. Bapak yakin yang kejadian di rumah kosong bukan rencana Bapak? Tentu tidak, nak. Saya saja ada di rumah dan gak tahu ada kejadian malam penggerebekan itu. Saya taunya keesokan harinya saat ke kebun mendengar para pekerja di kebun bercerita tentang kalian. Jadi sungguh saya tidak tahu apa-apa. Gilang segera menelpon seseorang dan memintanya masuk ke dalam, membuat kening Narjim berkerut karena keheranan. Siapa lagi yang mau datang ke rumahnya? Suara derap kaki di luar rumah terdengar jelas. Tak lama 5 pria dan pakaian sederhana masuk dengan ragu-ragu. Salah satunya menatap Arjuna dengan mata berkaca-kaca. Pak Ali. 5 pria berdiri kaku di ruang tamu Pak Ali. Pak Herman dan ketiga teman lainnya berdiri tak jauh dari Arjuna. Wajah mereka tegang. Tak satu pun dari kelima warga itu berani bicara duluan. Arjuna menyilangkan tangan, menatap satu persatu kelima warga yang berdiri tak jauh darinya. Terima kasih kalian sudah mau datang ke rumah juragan kalian. Saya sudah mengenal Pak Ali. Untuk kalian berempat, kenalkan nama saya Arjuna. Anak buah saya sering ke desa ini, membeli dan mengambil hasil panen beras di desa ini. Mas Gareng dan Mas Slamet, pasti kalian sudah mengenalnya juga. Saya tidak akan mengulang-ulang pertanyaan. Pak Ali juga pasti sudah menyampaikan pada kalian. Hari ini saya ingin mendengar pengakuan kalian semua. Saya pastikan video rekaman kalian menyebar ke media sosial dan nama kalian akan masuk daftar penjemputan polisi kalau masih bisa selamat dari pengepungan anak buah kakak ipar saya. Miskum, pria paling gemuk di antara mereka mencoba menjawab. Pak Arjuna, Kak, kami cuma disuruh. Kami nggak tahu bakal jadi kayak gini. Kami lakukan semua ini bukan karena kebencian, tapi demi uang dan demi keberlangsungan hidup keluarga kami. Karena kami diancam jika tidak menurut. Disuruh siapa? Anak buah Juragan Narjim, dia yang atur semua rencananya. Kami cuma menuruti perintah untuk menunggu di gerbang masuk desa, lalu membawa ke rumah kosong. Membuat dua gadis itu tak sadarkan diri, lalu mengirim pesan ke pemuda-pemuda itu agar datang ke rumah kosong untuk menolong. Lalu kami mengumpulkan warga, berkumpul di tempat rimbun untuk menjebak mereka seolah-olah telah melakukan perbuatan mesum. Katanya,
Biar mereka dan keluarga mereka malu dan kapok datang ke desa ini lagi. Dan kalian setuju demi uang yang gak seberapa, tetapi melakukan kesalahan yang sangat fatal dan membahayakan diri kalian. Tega sekali kalian menjebak anak-anak yang berniat baik membantu warga di sini hanya demi uang 2-3 lembar. Padahal kebaikan yang dibawa mereka lebih banyak untuk kesejahteraan banyak warga tak mampu. Bukan cuma soal uang tuan, gumam Pak Gito lirih. Juragan Narjim, dia punya semua. Tanah, jabatan, koneksi. Kalau kami gak nurut, kami bisa dipecat dari pekerjaan. Anak-anak kami bisa disingkirin dari sekolah. Dia bukan orang biasa. Saya takut keluarga saya disiksa dan dibuat susah. Aksara mengepalkan. Jadi kalian lebih takut sama dia daripada azab Tuhan. Uang yang Tuan Arjuna tadi, kami siap mengembalikan dan kami tadi sepakat siap diberi hukuman asal jangan bawa keluarga kami yang dibawa ke rumah. Cuma kami saja yang telah melakukan kesalahan. Tidak perlu, saya tidak memberi kalian dengan uang yang saya berikan. Tapi saya membayar keberanian kalian untuk bicara jujur. Ambil saja uangnya, gunakan untuk buka usaha. Hukuman kalian tetap ada, harus mau bicara di hadapan kepala desa dan warga lain hari ini juga. Herman menatap uang di tangannya lalu bertanya, "Anu tuan, kalau kami ngomong yang sebenarnya, bagaimana kalau Juragan Narjim diam-diam kirim orang buat habisin keluarga kami?" Arjuna mengangguk pelan, "Jangan khawatir, saya akan pastikan kalian dilindungi. Kalau kalian bersaksi, nama kalian bisa masuk program perlindungan saksi. Tapi kalau kalian bohong, saya pastikan polisi datang duluan jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kita sudah terlalu lama tutup mulut. Aku juga ikut salah, tapi sudah cukup. Sudah cukup anak-anak muda baik hati dan tidak bersalah ini akhirnya jadi korban. Karena kejahatan kita, jadi kita harus bicara di depan warga membersihkan nama baiknya. Baik, kami akan bicara, tapi jangan biarkan kami dan keluarga kami mati sia-sia. Kebenaran itu mahal, tapi kehormatan jauh lebih berharga dari nyawa." Arjuna tersenyum kecil. Juragan Narjim terduduk dan pasrah mendapat tatapan tajam dari Arjuna. Siang itu juga di balai desa, yang biasanya sepi kini penuh oleh warga. Narjim belum tampak batang hidungnya. Pak Lurah angkat mikrofon. "Assalamualaikum semua warga desa Rejo Makmur yang saya hormati." "Waalaikumsalam," para warga menjawab serempak. Pak Lurah lanjut bicara. "Siang ini kita bukan sedang mengadili orang. Kita sedang mengadili kebusukan yang sudah terlalu lama diam di desa ini." Pak Lurah mempersilahkan para saksi bicara. Di tengah kesaksian suara gaduh terdengar dari luar. Pak Narjim muncul. "Semua ini fitnah. Kalian percaya pada mulut bajingan desa ini daripada saya. Orang yang sudah membangun desa ini dari nol. Kalau anak buah saya yang melakukan kesalahan bukan berarti saya yang memerintah." Juragan Narjim ternyata masih berusaha mengelak. "Kalau Anda tidak merasa bersalah silahkan duduk dengarkan sampai akhir. Atau Anda mau saya panggilkan polisi sekarang juga?" Pak Narjim melangkah maju, mencoba merebut mikrofon. "Berani sekali kamu sama saya. Jangan lempar kesalahan anak buah saya ke saya," bentak Narjim pada kelima pekerjanya. "Dan kamu terlalu lama merasa tak tersentuh, Pak," balas Arjuna tajam. "Pak Lurah, saya rasa saatnya warga tahu siapa yang mereka anggap panutan selama ini." Kepala desa yang sejak tadi tampak ragu akhirnya berdiri. "Mulai hari ini saya akan bawa kasus ini ke polisi, agar warga desa ini tidak akan ditakut-takuti lagi. Tidak ada yang mengancam lagi." "Pak Arjuna, kami mohon maaf. Kami semua yang menjebak mereka," ucap kelima pria itu sambil menunduk dalam-dalam. "Kami hanya disuruh oleh anak buah Juragan Narjim. Kami disuruh menyebar gosip." Arjuna diam. "Kenapa kalian melakukannya?" "Anak-anak kami butuh makan, Pak. Istri kami sakit. Kami cuma buruh dan kami takut dipecat. Kalau nolak mereka bisa cuma mainan sebentar, nanti diluruskan." Juragan Narjim terpaku. Namun, salah satu pria buru-buru menyela. Yang menyuruh memang bukan juragan langsung, tapi anak buahnya Pak Kardi, tangan kanan juragan di lapangan. Mereka bilang ini seizin juragan. Juragan Narjim mencengkram sandaran kursi, kehilangan keseimbangan. "Inilah bahayanya meremehkan orang. Kalian pikir mereka remaja rendahan. Kalian pikir wajah dan pakaian menentukan harga diri. Sekarang kalian lihat sendiri siapa mereka." Saya malu, Pak. "Pak Arjuna, saya mohon. Saya benar-benar tak tahu mereka keluarga Anda. Kalau mereka bukan keluarga saya, perlakuan Anda akan tetap seperti ini?" Tanyanya pelan tapi mengiris seperti pisau tajam. Juragan Narjim tak mampu menjawab.
Amira dan Aisyah memeluk satu sama lain, tubuh mereka masih gemetar. Gilang, Aksara, dan Raka menatap Pak Narjim. Pak Tohir menambahkan, orang-orang seperti kalian lupa bahwa kesombongan tak pernah menang dari kebenaran. Kalian hanya besar karena ketakutan orang lain, bukan karena hormat. Sunyi lagi 5 buruh itu berlutut. Pak, hukum kami, laporkan kami kalau perlu, tapi tolong maafkan anak-anak kami, istri kami. Saya tidak akan laporkan kalian, tapi saya akan bawa masalah ini ke ranah hukum. Jika sampai ada yang melanjutkan kejahatan ini, Juragan Narjim langsung tersungkur. Jangan Pak Arjuna, saya mohon. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan kembalikan nama baik mereka. Saya mengaku di depan warga, sayalah yang bersalah. Arjuna menoleh. Kalian yang putuskan, ini urusan harga diri kalian. Gilang menatap Aksara, menatap Amira dan Aisyah. Dan kelima pemuda saling berbisik dan bertanya, hukuman apa yang mereka berikan untuk juragan yang sombong dan arogan itu? Balai desa masih perlu orang, namun suasana sudah jauh lebih tenang. Setelah semua kesaksian dan pengakuan orang suruhan anak buah Juragan Narjim, Juragan, juga sang juragan yang mengakui rencana jahat mereka lakukan untuk mencemarkan nama baik Gilang. Warga masih bertahan. Setelah berdiskusi, Aksara berdiri. Baiklah, akhirnya kami sepakat jika kami tidak akan lanjut melaporkan kasus ini ke polisi. Kita selesaikan secara kekeluargaan, tapi hukuman tetap harus ada. Arjuna pun ikut berdiri. Pak Narjim, agar kasus keponakan dan adik saya ini tidak dilanjutkan ke polisi, Anda memohon lebih memilih meminta hukuman daripada dari kami. Juragan terkaya di desa itu mengangguk pasrah. Baiklah, tentang kerjasama yang Anda bicarakan tadi, saya setuju. Mulai besok akan saya siapkan dana dan materialnya, membeli tanah Anda untuk membuka cabang pabrik beras di sini. Warga di sini akan bekerja menjadi tukang untuk membangun pabrik. Semua warga terdiam dalam tatapan takjub dan senang dengan kabar yang Arjuna sampaikan. Begitu pula Juragan Narji mendengar Arjuna berkenan bekerja sama dengannya. Selama pembangunan pabrik, Anda ikut bekerja sebagai tukang juga. Bekerja bersama para tukang lainnya di desa ini. Ciptakan kerjasama yang baik sampai pabrik selesai. Bila saya mendengar ada laporan penindasan dan kekerasan lagi, terpaksa perkara yang adik dan keponakan saya alami, kami lanjutkan laporannya ke polisi. Sorak kagum dan tepuk tangan muncul di sudut ruangan. Tujuan saya memberi hukuman seperti ini agar Pak Narji merasakan kehidupan orang-orang lain yang tidak seberuntung dirinya dalam hal harta. Juragan Narjim terdiam. Itu mempermalukan saya. Apa tidak ada hukuman lain seperti memberi uang atau tanah untuk adik-adik Anda di desa ini dan mereka bisa menjadi warga sini? Saya akan memberikannya. Tanah saya banyak di desa ini. Bukan mempermalukan. Itu mengembalikan hati nurani Anda. Kalau Anda benar-benar mau berubah agar menjadi pribadi yang welas asih dan lebih merakyat pada warga, kami tidak butuh tanah gratisan. Kami tidak setega itu. Kalau mau kami bisa membeli sendiri dengan uang pribadi. Pak Narjim terduduk lagi. Baik, saya terima. Saya akan lakukan. Tepuk tangan kembali terdengar. Juragan Narjim terlihat pasrah. Siang itu setelah pulang dari balai, Arjuna duduk di beranda rumah Raka ditemani secangkir kopi. Paman, bisik Amira, apa menurut Paman Arjuna Juragan Narjim bisa benar-benar berubah? Hukuman yang kita berikan keterlaluan gak sih? Dia memilih untuk memikul malu karena perbuatannya sendiri dan tidak boleh lari dari tanggung jawab. Itu permintaannya sendiri, agar tidak dilanjut ke polisi. Aisyah ikut menyela. Masih untung loh tetap tinggal di rumahnya yang nyaman. Tadinya aku mau ikut-ikutan menambahin hukuman dia. Oh ya, kamu mau nambahin hukuman apa buat Pak Narjim? Hukuman tambahan buat dia selama bekerja menjadi tukang di pabrik yang akan dibangun. Dia dilarang tinggal di rumah mewahnya, tapi tinggal di rumah kosong itu. Biar dia yang ingat terus. Pernah berbuat jahat sama orang lain dan tahu rasanya jadi orang kismin gitu gimana. Miskin. Iya sama aja, kismin. Iya juga sih. Aisyah benar Paman, harusnya tinggal di rumah kosong. Terus aku akan suruh orang cari kecoa dan tikus buat disebar sekitar rumah kosong. Semua orang yang ada di teras tertawa geli mendengar celotehan si kembar. Bersambung.